janji yang kita buat adalah utang yang belum kita bayar. Maka kenalilah janjimu kepada Tuhan dan bayarlah melalui perbuatan imanmu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Rabu 27 Desember 2023, tertulis di Kejadian 9 ayat 11. Demikian dikatakan, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dalam bahasa Batak dikatakan, patokuma padaku dotamu, babua naso jadi beri pasonon ni aik nasumar nasa namar daging. Huhut babua naso masa be aik nasumari mangari pason tanoon. Demikianlah firman Tuhan. Kita sering mendengar orang mengucapkan janji. Pada waktu pemberkatan nikah, kedua pengantin saling mengucapkan janji setia sampai mati. Demikian juga pejabat yang dilantik mengucapkan sumpah janji untuk melakukan tugasnya dengan baik, sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang ada. Namun bagaimana realitanya? Terkadang jauh dari apa yang dijanjikannya. Karena ada banyak hubungan suami istri berakhir di meja hijau pengadilan untuk bercerai. Demikian juga dengan ada sejumlah pejabat yang korupsi dan mengingkari janjinya sampai harus masuk ke dalam penjara. Kelakuan manusia itu seperti sebuah lirik lagu yang mengatakan, engkau yang berjanji, engkau yang mengingkari. Namun tidak demikian dengan janji Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Maka penyertaannya pasti bagi kita. Karena janji Tuhan, janji yang manis dan yang kekal. Dalam renungan kita hari ini merupakan pengalaman kisah Nuh dan keluarganya yang telah melewati suatu peristiwa yang paling mengerikan sepanjang sejarah umat manusia. Bumi yang semula dipenuhi makhluk berdosa telah musnah oleh murka Allah. Namun di balik murka Allah itu ada celah pengampunan. Sebab Allah tidak hanya bermaksud menghukum bumi, tetapi juga membaharuinya. Nuh dan keluarganya serta segala binatang yang ada dalam bahtera terpilih untuk memulai kehidupan yang baru. Mereka akan menjalani rangkaian sejarah keselamatan yang telah dirancang Allah. Namun biasanya orang yang baru saja mengalami peristiwa mengerikan memerlukan jaminan. Bayangkan betapa traumanya Nuh beserta keluarganya saat menjalani hidup baru di bumi yang baru saja dilanda air bah yang mematikan itu. Ketika hujan turun, mungkin mereka akan cemas. Bagaimana kalau hujan ini tidak berhenti? Ketika mendengar suara guntur, mungkin mereka akan ketakutan. Apakah air bah akan datang lagi? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan mengganggu pikiran mereka. Allah mengerti itu, maka secara sepihak Allah membuat perjanjian dengan Nuh, keluarganya, dan seluruh binatang dan ternak yang bersama-sama dia. Bahwa Allah tidak akan memusnahkan bumi ini lagi dengan air bah. Untuk meyakinkan mereka, sampai berkali-kali Allah mengucapkan janjinya di dalam Kejadian. Bahkan membuat tanda untuk menguatkan janji itu, yaitu pelangi. Tanda perjanjian keselamatan yang penuh dengan anugerah dinyatakan melalui simbol busur atau dalam bahasa Ibrani disebut keset. Semua dengan busur yang dilengkapi dengan anak panah dipakai oleh Allah untuk memanah setiap umat yang berdosa sehingga mereka binasa. Tetapi setelah bumi dibersihkan dari perbuatan dosa, Allah mengambil keputusan untuk menempatkan kasih karunia-Nya membaharui kehidupan umat yang berdosa. Karena itu simbol busur yang dilambangkan dalam wujud pelangi bermakna tumbuhnya pengharapan dan keselamatan yang baru. Busur Allah yang pernah membinasakan kehidupan umat kini berubah fungsi menjadi busur senjata penebus dan penyelamat bagi umat yang berdosa. Sebagai penebus dan penyelamat, Allah menggunakan busur dan senjatanya untuk menjaga dan melindungi umatnya agar mereka terjaga dari serangan kuasa maut. Itu sebabnya dosa umat yang begitu besar tidak lagi menghalangi kasih karunia Allah
terus bekerja dalam kehidupan ini, sehingga umat dikaruniakan pengharapan dan kesempatan untuk bertobat. Sekaligus busur Allah yang ditampilkan dalam bentuk pelangi untuk mengingatkan umat agar mereka selalu ingat akan kasih karunia Allah yang menjaga dan melindungi mereka. Sehingga umat dapat menjaga diri dari dorongan dan daya tarik dunia seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang pada zaman Nuh. Allah telah berjanji bahwa tidak akan lagi menghukum bumi dengan air bah. Allah telah memenuhi janjinya itu selama lebih dari 4.000 tahun hingga hari ini. Sebagai orang percaya, saya yakin dan saya memegang janji Allah itu. Namun demikian, kita harus merespon janji Allah itu dengan suatu sikap yang bijak. Itu dengan menjaga dan memelihara bumi ini sebagai mandataris Allah. Jika Allah sendiri berkenan menjadikan pelangi sebagai alat untuk mengingat dirinya akan janjinya sendiri, maka pelangi itu juga harus menjadi pengingat bagi kita manusia agar kita turut memegang janji Allah itu dengan menjaga dan melestarikan serta menjaga stabilitas kosmis sebagaimana dikehendaki Tuhan. Mari menjaga alam kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar hari ini. Sungguh Engkau adalah Allah yang setia akan janjimu. Oleh karena itu mampukan kami juga untuk hidup dalam janji kesetiaan kami kepadamu, agar kami jauh dari murka-Mu. Berilah kuasa Roh-Mu dalam hidup kami untuk terus setia melakukan kehendak-Mu, agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Jagalah dan lindungilah kami dari jerat dunia yang menjauhkan kami dari kasih-Mu. Dan berilah hati yang selalu setia melakukan janji-janji kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani aktivitas Anda dan janji Anda hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati.